Banjir merupakan masalah yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat Kota Surabaya di setiap tahunnya. Sebenarnya apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Selengkapnya akan kita bahas di Dialog Buletin Jatim bersama saya, Belinda Firda. Di Dialog Buletin Jatim kali ini kita akan membahas terkait bagaimana kondisi banjir Surabaya, penanganannya juga, karena memang ini menjadi salah satu masalah yang menaun begitu ya dihadapi oleh masyarakat Kota Surabaya. Dan kali ini kita akan membahas bersama dengan Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya, Bapak Baktiono. Bapak, gimana kabarnya Pak? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Bapak, kalau menurut Bapak selama ini bagaimana kondisi banjir di Surabaya? Banjir ini ya tidak lepas dari musiman juga. Jadi kalau musim hujan itu pasti juga ada, tapi tidak terlalu parah seperti tahun-tahun sebelumnya karena Kota Surabaya senantiasa serius untuk menangani ini. Contohnya di era tahun 2000-an itu dimulai oleh Wali Kota Bambang Deha itu membangun proyek spektakuler yang cukup besar, mulai dari box culvert yang sangat besar, mungkin salah satu yang ada di Indonesia, di Sungai Banyurik. Itu besar sekali, itu ukuran bisa mencapai 10 meter lebarnya dengan kedalaman sampai 3 meter. Dan sampai sekarang belum tuntas, karena itu tidak bisa diselesaikan dalam 1 dekade. Berikutnya juga diteruskan oleh wali kota penerusnya, yaitu Bu Tri Risma hari ini, itu juga belum tuntas karena memang sangat panjang sampai ke daerah Benowo sana. Saat ini juga tengah terus multi years diteruskan oleh wali kota pengganti Bu Risma, yaitu Cak Erik Cahyadi. Itu pun juga masih memerlukan perjuangan yang berat dan keras hingga wilayah daerah Surabaya Barat bisa terbebas dari genangan banjir. Itu salah satu proyek yang mercusuar yang cukup besar. Di samping juga memang Kota Surabaya ini adalah dataran rendah, dan dataran rendah samping kanan kiri daerah sekitar itu ada yang dataran tinggi, ya seperti yang terdekat daerah Pasuruan, Bangil, Prigen, itu semua muaranya sungainya ya ke Sungai Surabaya, dan Surabaya mendapat bagian luapan air di sana. Oke, terus Pak, untuk mengawal itu tadi yang belum tuntas dari DPRD Kota Surabaya sendiri bagaimana? Ya, DPR Surabaya senantiasa mengawal apa yang menjadi program pemerintah yang dibahas bersama-sama di Komisi C DPRD Kota Surabaya. Tapi memang memerlukan anggaran cukup besar, dan anggaran ini seharusnya juga ditopang oleh pemerintah provinsi, juga pemerintah pusat, karena memang kota-kota besar seperti Kota Surabaya ini juga memang ya dekat pelabuhan, dekat laut, otomatis yang saya sampaikan tadi ya dataran rendah. Kalau hujannya tadi tidak serentak, misalnya daerah Nganjuk, Kertosono, Jombang, Mojokerto, sampai Prigen, turun ke Sidoarjo, itu tidak serentak, itu tidak bakal terjadi genangan yang cukup besar. Tapi kalau serentak ya harus hati-hati. Kita lihat ada Sungai Brantas, Sungai di Wonokromo itu kalau sudah daerah Mojokerto cukup tinggi, dam sana juga itu harus diatur buka tutupnya. Kalau sampai cukup tinggi sampai ke tepi ya itu biasanya kita harus juga mengatur bagaimana Surabaya tidak sampai tergenang terlalu besar, terutama di wilayah-wilayah yang memang rawan untuk genangan air. Oke, berarti memang sebenarnya banjir di Surabaya ya Pak, kalau kita melihat berdasarkan keterangan Pak Baktiono, ini maka perlu sinergi dari provinsi karena memang ini berkaitan dengan kota-kota yang lain di sekitar Surabaya, begitu ya Pak ya? Iya betul, memang contoh aja kita lihat sungai yang cukup besar loh. Ada dam Wonokromo, dam Jagir itu ada di juga dam yang dekat Gunung Sari, kan juga dam-dam untuk bisa mengatur bagaimana air tadi bisa pasang surutnya. Apalagi
Kalau rob air laut naik, nah itu juga kita juga harus hati-hati juga. Maka pemerintah Kota Surabaya itu juga tidak henti-hentinya bagaimana untuk cara penanggulangan banjir yang ada di Kota Surabaya. Kota semakin padat, hunian juga semakin banyak, kampung-kampung dibangun demikian. Kalau sebelumnya itu banyak lahan-lahan kosong. Ya, Kota Surabaya berkembang dengan pesat. Sebelumnya saluran-saluran banyak, saluran irigasi. Saluran irigasi termasuk sungai-sungainya tadi. Karena dulu banyak sawah, banyak tambak juga. Maka saluran irigasi ini penting untuk mengairi sawah-sawah, untuk agar tanaman bisa hidup. Salurannya pasti lebih tinggi dari jalan. Salurannya pasti lebih tinggi dari yang akan diairi sawah maupun tambak tadi. Itu saluran irigasi. Nah, berubah menjadi kota, diuruk sawah, tambak tadi. Airnya Mana? lah itu menjadi PR bersama. Otomatis ya ditampung lebih dahulu di saluran-saluran itu. Nah, dengan berkembangnya ini maka pemerintah kota juga tidak henti-hentinya memikirkan, memanggil pakar bagaimana cara untuk Surabaya terbebas dari musiman tadi kalau musim hujan. Betul, 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 Pak. Tapi kalau kita berbicara evaluasi setiap tahunnya, tadi Bapak di awal sempat mention bahwa ada penurunan debit air di Surabaya, Bapak. Ada. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya, jadi saat ini kita memasang box culvert atau saluran itu cukup maksimal. Kalau dahulu cukup ya mungkin 60 sampai 75 cm lebar dengan kedalaman setengah meter itu bisa cukup. Di gang-gang kecil itu cukup. Sekarang tidak bisa lagi. Jadi kita harus membangun box culvert atau saluran semaksimal mungkin. Bahkan ada dual fungsi ganda. Di samping fungsinya untuk penampungan dan mengalirkan air, difungsikan juga untuk jalan. Jadi dua fungsi begitu ya, Bapak ya. Mengingat memang banjir musiman ini masih terus terjadi di Surabaya, tentunya ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya ya, Pak ya. Nah, itu apa saja, Bapak? Tunggu dulu, Pak, jangan dijawab. Kita akan lanjutkan nanti masih tetap di Dialog Buletin Jatim. Pemirsa, kembali di Dialog Buletin Jatim bersama saya Belinda dan juga Pak Baktiono. Kita membahas terkait banjir di Surabaya dan langkah apa yang sudah dilakukan. Kalau tadi sudah kita bahas ya Pak, setiap tahun ini bencana atau banjir musiman begitu ya Pak ya. Sebenarnya langkah apa saja yang sudah dilakukan pemerintah Kota Surabaya? Ya, yang pertama membangun sungai yang dijadikan box culvert di Sungai Banyurip yang multi-use tadi. Yang berikutnya banyak memperdalam saluran-saluran sesuai dengan elevasi air yang sudah dipelajari dan ditentukan, dan memfungsikan saluran juga sebagai jalan. Seperti Sungai Banyurip kan itu tidak menggusur warga, tapi bisa ada penampungan air yang besar, bisa difungsikan untuk jalan, termasuk di kampung-kampung. Di jalan-jalan besar sudah dipasang sehingga tidak ada genangan lagi di tengah kota. Itu tahun 2021 sudah dituntaskan, termasuk saat ini ke saluran sekunder dan saluran tersier yang ada di kampung-kampung. Ya memang cukup banyak sekali ya. Dan tahun 2023 akhir Komisi C bersama pemerintah kota membuat peraturan daerah pengganti Perda nomor 7 tahun 2010 tentang prasarana sarana utilitas atau PSU. Dan di Perda yang baru ini Komisi C mempunyai inisiatif menambahkan pasal dan ayat di peraturan daerah itu agar perumahan-perumahan yang mengajukan atau real estate yang mengajukan perizinan yang baru itu harus menyediakan busem atau penampungan air
atau danau, baik skalanya disesuaikan di sana. Di samping fungsinya juga untuk penampungan air, sarana rekreasi, dan untuk mengatur air tadi mengalir sampai ke bawah. Dan semua air yang dari warga real estate itu harus dimasukkan, ditampung di danau itu atau busem itu. Selanjutnya nanti ada buka tutup untuk bisa dialirkan ke warga. Karena setiap pembangunan perumahan-perumahan yang baru atau yang lama itu pasti tidak ingin daerahnya itu banjir. Ya, dengan promosi-promosi yang disampaikan agar banyak peminat untuk membeli perumahan itu. Dengan demikian, para pengusaha itu akan meninggikan yang dahulu sawah yang rendah ditinggikan. Tingginya itu tidak main-main. Tidak ada yang 1 meter, pasti 2 meter lebih. Penambahannya? Iya, dari permukaan awal. Yang semula wilayah sekitar di sana itu tidak banjir karena air bisa ditampung sementara di sawah-sawah, di tambak-tambak, dan warga di sekitar aman dengan saluran yang lama. Tapi dengan dibangunnya perumahan-perumahan itu, otomatis penampungan air sudah tidak ada lagi. Airnya langsung dari atas ke bawah, dan di bawah tidak nampung, lah terjadilah genangan atau banjir itu. Oh, begitu salah satu alasan kenapa di sekitar perumahan itu biasanya sering banjir ya Pak ya? Ya. Oke, berarti itu akan menjadi peraturan baru. Terus sekarang gimana Pak progres peraturan? Ya, jadi peraturan ini sudah selesai, sudah masuk sidang paripurna di DPRD Kota Surabaya, disetujui bersama antara pemerintah kota dan DPRD Kota Surabaya, dan mendapat koreksi di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, kita mengharapkan tidak ada koreksi. Ya. Jadi ya memang dari segi pengusaha pasti ada masukan pendapat dan keluhan. Tapi juga harus dipikirkan bersama. Kita sudah ada kajian, ada survei dan penelitian. Kenapa kita mengusulkan busem atau danau atau penampungan air di perumahan-perumahan? Kalau perumahan yang baru itu wajib. Kalau perumahan yang lama yang sebelum peraturan daerah ini disahkan, itu harus ada lahan atau PSU-nya atau fasilitas yang sudah diserahkan pemerintah. Itu pemerintah kota nanti yang membangunkan itu. Oh, baik. Berarti untuk yang baru ini akan ada peraturan. Jadi perizinannya ditambahkan untuk menambahkan bozem di setiap perumahan, begitu. Untuk yang lama akan dibangun begitu oleh pemerintah kota. Oleh pemerintah. Kenapa pemerintah yang membangun? Setelah kita hitung, kalau kita membangun atau memasang box culvert, itu biayanya lebih besar. Dan dampak ke masyarakat itu juga banyak, mengganggu pemakai jalan, pasti. Ya. Kadang ada kerusakan kabel-kabel yang ada di bawah, jaringan-jaringan di bawah. Baik jaringan PDAM, biasanya itu kan ada terdampak juga. Listrik, ada serat kabel optik, itu juga bisa terdampak itu. Telekomunikasi. Nah, oleh karena itu dengan dibangunnya busem-busem itu baik oleh perizinan baru oleh pengembang dan yang lama oleh pemerintah itu jauh lebih hemat dalam segi anggaran dan juga dari dampak-dampak lainnya. Efektivitas dari manfaatnya Betul. juga ya Bapak. Tapi kalau sebenarnya sebelumnya apa sudah ada bozem-bozem Pak di Surabaya ini sendiri? Ada, tapi belum memadai. Ya, itu untuk daya tarik dari perumahan itu sendiri. Tapi dengan adanya peraturan yang baru ini, itu mewajibkan harus ada dengan ukuran yang sudah disesuaikan dengan hasil kajiannya di pemerintah kota. Jadi dahulu kalau misalnya luas sampai berapa hektar tadi, itu bisa menampung berapa air, ketinggian air berapa, volumenya berapa, itu bisa dihitung di situ. Hingga kalau ada perumahan-perumahan yang baru, yang warga yang di sampingnya, yang di dekat di situ, itu tidak was-was dengan adanya kalau ada musim hujan. Iya, betul Pak, betul. Berarti untuk saat ini Perda PSU ini ya Pak, prasarana sarana dan utilitas sudah diajukan, begitu sudah disahkan dan tinggal menunggu dari
provinsi? Persetujuan dari provinsi karena ada hak represif atau korektif dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu jangan asal dikoreksi, jangan asal dicoret pasal dan ayatnya, tapi juga harus mengundang kita. Kenapa kok kita pasang seperti ini? Setuju, Pak. Pak, tadi kita sempat disebutkan di awal bahwa memang daerah rawan banjir ini berada di Surabaya Barat ya, Pak ya. Mengingat itu kan juga berbatasan dengan kabupaten lain ya, Pak. Nah, apa sudah ada langkah untuk berkoordinasi dengan mengingat ini dengan daerah Gresik, Pak? Ya. Tunggu dulu, Pak. Ya. Kita lanjutkan lagi nanti. Pemirsa masih tetap di Dialog Buletin Jatim. Kembali di Dialog Buletin Jatim, kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait banjir di Surabaya, masih bersama Pak Baktiono. Pak, kalau kita melihat sebenarnya dari tadi Bapak menyebut memang ini banjir ada di wilayah Surabaya Barat ya Pak ya, Benowo, kemudian mana Pak daerah-daerah di Surabaya Barat yang sering banjir? Ya, di daerah Pakal dan sekitarnya sana, daerah Surabaya Barat itu sering karena di sana memang ya aliran sungai itu di Teluk Lamong itu dari Gresik dan sekitarnya itu dekat laut juga gitu. Jadi harus ada perhatian khusus. Perhatian kalau kota Surabaya itu sudah, tapi kadang yang meluap juga. Kita sudah membangun tanggul-tanggul yang ada di sana. Tapi kadang Kabupaten Gresik yang dekat di situ, itu mereka terdampak juga. Karena di sana belum maksimal membangun tanggul-tanggul itu. Dan dampaknya bisa sampai ke Surabaya. Komisi C sudah koordinasi dengan Badan Penanggulangan di wilayah sungai itu, di kota Solo itu ada sentralnya di sana. Tapi ya masih belum maksimal juga. Jadi harus ada dari pemerintah pusat harus turun tangan agar daerah kota Surabaya dan Kabupaten Gresik itu bisa aman juga. Kita ibaratkan saja ya, kita jangan sampai kalah dengan pemerintah Belanda waktu itu. Kita lihat Mojokerto, itu tanggulnya sampai 3 meter lebih, ya kan, di sungai Mojokerto. Maka kenapa ada pabrik-pabrik besar itu berani di sana walaupun di tepi sungai, itu bahkan sampai bisa 5 meter. Loh iya, coba lihat Ajinomoto ya, Miwon. Itu kan mereka kan dekat saluran sungai itu. Bahkan dia rendah lagi di seberang itu. Dan tanggulnya coba lihat kita tinggi. Tapi kan aman daerah sana. Kita lihat daerah Babat, Lamongan, Tuban dan sekitarnya. Tanggulnya sampai berapa meter? Sampai 3 meteran gitu. Iya kan? Itu bukan tanggul otomatis ada, tapi itu tanggul buatan ya bangsa kita, tapi dipimpin oleh pemerintah Belanda waktu itu. Lah, bagaimana sekarang negeri ini? Ya jangan diberi tanggung jawab ke Kabupaten Gresik dan Surabaya saja. Paling enggak ini penanggulangan untuk mengatasi ini ya kerjasama provinsi, pemerintah pusat, kota, kabupaten. Kalau dengan anggaran pemerintah kota Surabaya atau Kabupaten Gresik itu tidak mungkin cukup. Karena juga akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Maka perlu uluran tangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar bisa membangun seperti contoh zaman Belanda dahulu. Kota Kabupaten Mojokerto kan tanggulnya tinggi. Di daerah Babat, Lamongan dan sekitarnya Tuban itu tanggulnya juga tinggi-tinggi. Dan mereka juga merasa aman dan nyaman juga. Iya, artinya memang dengan langkah itu bisa jadi solusi ya Pak, yang diadaptasi begitu ya di pemerintah kota Surabaya atau Gresik. Iya. Sementara iya. Memang Belanda itu kan ya jagonya karena dia memang negaranya itu di bawah permukaan air laut. Tapi daerah sana juga aman-aman saja. Maka kalau di Surabaya juga demikian, Gresik juga harus dilakukan ya mirip-mirip lah. Pemerintah Belanda waktu itu cara penanggulangan mengatasi banjir supaya warga waktu itu di wilayah Jawa Timur atau wilayah lain tadi sampai tidak tergenang. Membangun banyak waduk-waduk. Di samping fungsinya juga untuk pengairan sawah, juga untuk pertanian, juga untuk perikanan, dan juga rekreasi, plus untuk penanggulangan banjir. Nah,
Jadi manfaatnya banyak Iya, begitu. itu kalau salah solusi satu aja. Waduk, kalau dulu kan namanya waduk. Iya. Bapak, tapi sebenarnya dari pemerintah Kota Surabaya sudah pernah ada koordinasi begitu secara tertulis, resmi, legal bersama dengan Gresik? Oh ya sudah, koordinasi sering, termasuk dengan pemerintah provinsi, dengan Badan Penanggulangan Wilayah Sungai, itu juga sudah. Jadi harus ada turun tangan memang dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Maka kalau Surabaya ini sudah melakukan kewajibannya ya untuk menanggul wilayah kita sendiri di kota Surabaya, di Surabaya Barat, dekat Teluk Lamong itu atau Kali Lamong. Nah kalau Gresik itu biasanya ya kalau mereka tidak tertanggul, mereka ya kasihan juga warga yang di sana. Banjir juga ya Pak? Iya pasti banjir. Karena ditutup begitu ya posisinya. Iya, kita buat tanggul sendiri lah uang APBD Kota Surabaya. Baik, dengan semua langkah-langkah yang sudah dilakukan sama pemerintah Kota Surabaya, kemudian usulan dari DPRD yang begitu keras ya Pak, sebenarnya selama ini aspirasi yang masuk dari masyarakat bagaimana Pak? Aspirasinya kalau musim hujan ya, itu pasti warga itu ya baik lewat WhatsApp, juga lewat telepon, kalau di pemerintah kota lewat wargaku Surabaya, macam-macam, itu pasti. Dan ya namanya warga memang tidak sabaran seperti itu. Maka pemerintah kota juga harus terus-menerus untuk bisa melakukan ini. Tapi ini butuh waktu yang tidak sedikit ya. Bayangkan kampung kita ini berapa ribu kampung yang harus, berapa puluh ribu kampung yang harus juga diperbesar, termasuk fungsinya di samping gang-gang kecil itu sekarang kita perbesar di samping untuk saluran penampungan dan untuk jalan, bukan seperti masa-masa tahun 2000 ke bawah itu cuma samping saluran tepi kanan kiri cukup 75 cm kali setengah meter cukup, sekarang tidak cukup lagi. Maka saat ini juga butuh perawatan-perawatan. Jadi tidak asal membangun, tapi perawatan ini juga penting, baik dilakukan secara swadaya masyarakat, yang kampung-kampung kecil itu masyarakat juga harus bisa melakukan perawatan, maksudnya ya dikeruk, tidak membuang sampah di sana, dan juga untuk skala-skala yang agak besar dan besar itu pemerintah kota, itu juga melakukan secara rutin, agar tidak ada genangan dan sedimen atau endapan-endapan lumpur maupun tanah di saluran-saluran itu. Oke, berarti memang ini butuh sinergi ya, kalau memang aspirasi dari masyarakat sudah masuk, kemudian sudah dilakukan pembangunan oleh pemerintah Kota Surabaya. Nah mari kita jaga bersama-sama yang sudah ada dengan tidak membuang sampah sembarangan, kemudian juga sudah dilakukan pengerukan endapan-endapan begitu ya Bapak ya? Iya, tapi ini harus ada teknologi, tidak hanya manual seperti sekarang manusia. Kalau manusia di samping lambat kesehatan itu juga penting. Bayangkan mereka kalau berendam terus di air selama hari kerja itu juga memerlukan kesehatan yang prima. Maka mau tidak mau pemerintah Kota Surabaya juga pakai teknologi. Pernah dilakukan, pernah saya usulkan, tapi sekarang masih belum juga, yaitu teknologi untuk namanya, kalau saya beri namanya exhaust drilling. Wah, apa itu Pak? Bor hisap. Bor hisap? Ya, jadi di samping untuk dibor, terus dihisap endapan lumpurnya ditaruh di dump truck. Jadi tidak pakai manusia lagi, manusianya sebagai operator. Itu jauh lebih efektif karena bisa masuk ke lorong-lorong yang kecil, jadi endapannya, sedimennya, lumpurnya, tanahnya, bahkan ada batu-batu kerikil tadi bisa dihisap dan dibersihkan lewat itu. Dan pemerintah kota pernah mencoba, yaitu lewat mobil pemadam kebakaran, mobil PMK. Jadi bisa dihisap untuk supaya nanti tidak ada endapan-endapan itu. Terima kasih banyak Bapak, ini wujud nyata begitu ya, DPRD Kota Surabaya mengawal dan juga memastikan warganya aman dan nyaman selama hidup dan bertinggal di Surabaya begitu ya Pak ya, karena memang banjir ini menjadi keluhan dan sudah ada penanganan. Pengawalan juga yang dilakukan DPRD Kota Surabaya. Harapannya semoga ini bisa menjadi evaluasi bersama dan
sinergitas yang dijaga bersama. Begitu ya Pak Bakti ya. Iya. Terima kasih banyak Bapak waktunya. Semoga ini bisa menjadi jawaban masyarakat terkait banjir di Surabaya. Demikian dialog Buletin Jatim kali ini bersama dengan Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya bidang pembangunan. Terima kasih banyak Bapak Baktiono. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.